Shalom, sahabat BB dimanapun berada. Jumpa lagi kita di Instagram Live malam hari ini dari Wanita Bijak Indonesia. Bersama saya Magdalena Krisinda. Dan malam hari ini saya akan bersama dengan Ibu Maya Senduk. Beliau adalah pembicara WB Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, kita dengerin lagu dulu ya. Sebelum malam hari ini saya undang Ibu Maya untuk bersama-sama akan sharing tentang satu tema yang berjudul The Right Time. The Right Time. The Right Time. Oke, time atau time? Time. Kita denger lagu ini bareng-bareng sambil nyanyi ya. Bukan jawabnya apa makna diriku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya sahabat BB. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Baik, sekali lagi selamat malam sahabat BB. Senang banget hari ini bisa kembali menyapa di akhir pekan yang penuh dengan sukacita. Lagu ini jadi kangen sama sesi mutiara yang ditemukan ya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Boleh dong sahabat WB ketik di kolom chat. Malam hari ini sahabat WB lagi ada di kota mana nih? Mungkin ada yang di Bali, di Makassar, di Bandung. Mungkin ada juga yang di Jayapura, di Medan, atau barangkali di Semarang, Jogja, Solo. Boleh ketik supaya saya bisa sapa satu persatu. Saya lagi di Jakarta nih gitu ya. Yang di Bandung datang gitu misalnya ya, atau Jogja hadir gitu ya sahabat WB. Boleh dong ketik di kolom chat sekarang ya. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Mulia di hadapannya. Mulia di hadapannya. Baik sahabat BB, selamat malam semuanya. Sekarang kita sudah di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Dan terima kasih yang ada di Jakarta sudah hadir di sini. Lalu yang di mana Palangkaraya, Surabaya. Wow, luar biasa. Halo, ada Sharon, ada Inge Hadi, ada Christine Serti, Yeti Tutuhatumewa. Ada juga Kak Fatma Rizka Arianti, terima kasih. Kak Rini Seven Wonders. Lalu ada Kak Hesti Rolis, Kak Linda Devina. Hai Kak Marini Yuyun, katanya mutiara yang ditemukan jadi inget waktu camp.
Toska, aku juga demikian. Lalu ada Nove Elvis, ada Juwita Oi, ada Desi Wega Haryati, lalu ada Fatma. Banyak banget yang sudah join malam hari ini, terima kasih. Termasuk sahabat saya dari Balikpapan, ada Ibu Maya Rumangan, terima kasih. Kak Yuyun Jakarta juga hadir. Oke, good. Kalau begitu langsung aja. Tidak usah berlama-lama, saya akan langsung gabung untuk bersiaran bersama, yaitu Ibu Maya. Berbagi tentang topik yaitu the right time, ya, waktu yang tepat. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Hai, shalom. Selamat malam Balikpapan. Malam, Mahda. Wow, terima kasih ya buat waktunya Bu Maya. Iya. Terima kasih juga buat kesabarannya dalam menunggu dan turut menyaksikan sejak awal. Omong-omong, apa kabar nih WB Balikpapan? WB Balikpapan masih luar biasa. Iya, jadi kami masih wow. tetap wow ya. Masih modul 2 ya. Karena memang sekarang kekuatannya di situ ya. Benar. Iya sih. Oh ya, modul 2-nya setiap hari apa? Biasanya kami di hari Sabtu ya. Minggu terakhir. Oh, jadi sebulan sekali gitu ya? Sebulan sekali itu yang bersama-sama via Zoom. Tapi kalau kelompok-kelompok kecil itu tetap jalan ya. Puji Tuhan. Dan bisa lebih sering ketemu ya kalau kelompok kecil ya Bu Maya? Iya, tapi sekarang kan ya kebanyakan via virtual. Bisa lewat video call ya. Jadi pandemi tidak menjadi soal untuk kita tetap ada dalam komunitas sekalipun perjumpaannya lewat virtual gitu ya. Benar. Keren banget nih teman-teman Balikpapan. By the way, ini ada suara dari tetangga sebelah ya, karena rumah saya dekat musola, tapi inilah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Baik, Bu Maya, sebelum kita sharing malam hari ini tentang the right time, kita mau doa dulu. Oke. Iya, Magda doa pembuka, nanti Bu Maya yang layani doa penutup sebelum kita berpisah ya. Baik. Oke, baik. Mari sahabat WB, kita siapkan hati, kita mau berdoa buat malam hari ini ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bersama-sama diberkati dengan satu tema yang sungguh ini datangnya dari Tuhan, yaitu the right time. Kami mau belajar Tuhan dari Ibu Maya, dan kami juga boleh belajar dari setiap sahabat WB yang ada di tempat ini, yang turut menyaksikan baik itu di Instagram Live, Instagram TV, maupun di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Berkati dari awal hingga selesai nanti, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bu, biar kita semangat, kita yel-yel dulu ya. Oke. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke. Seru. Aduh, jadi ngumpulin semangat nih. Karena nanti makin banyak yang nonton dan join ya. Thank you banget. Oke, kalau kita ngomongin the right time, sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangi tema kita malam hari ini? Nah, oke. Jadi memang bicara waktu yang tepat itu, setiap kita diberikan waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara kita menggunakan waktu yang ada. Melihat situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini, banyak tekanan, ya, persoalan yang kita alami, bahkan perubahan di dalam hidup kita, ya, cara kita menjalani hidup kan sekarang berbeda ya, mulai masa pandemi sampai hari ini kita berada di situasi yang berbeda. Nah, di situ bagaimana kita ditantang untuk menggunakan waktu-waktu yang ada dengan tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kembali lagi, bagaimana cara kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan tepat. Ya, mungkin seperti itu. Magda jadi ingat nih. Magda
Iya, makanya jadi ingat sama tema Rakernas WB ya, Redeeming the Time. Jadi mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan bijaksana kita menggunakan waktu kita. Bener, iya. Jadi relate banget ya. Oke, oke. Karena memang kondisi pandemi ini ya Bu Maya, kalau kita mau cermatin, walaupun kita tuh WFH, kita sekolah dari rumah, kita kuliah dari rumah, tuh kita harus jadi lebih ekstra menggunakan waktu dengan bijak. Karena kita bisa saja menjadi orang yang suka menunda atau entar-entar, aduh gampang lah gitu ya. Kalau enggak, selain kebiasaan menunda, akhirnya terus kita lupa gitu ya. Bener. Nah, apa sih kata Tuhan tentang the right time ini? Kebenaran firman Tuhan apa nih yang bakal memperlengkapi kita? Oke. Jadi dari kebenaran firman Tuhan, saya mengangkat dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, di sini bicara tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya, kita udah tahu lah cerita ini. Di sini kita melihat ada persamaannya. Mereka sama-sama membawa pelita. Mereka sama-sama menanti kedatangan mempelai. Dan mereka juga sama-sama tertidur. Nah, ini berbicara kehidupan kita juga sebagai orang percaya yang menanti kedatangan Tuhan, ya. Kita ada dalam situasi yang sama semuanya. Kita juga mungkin bisa lelah, bisa tertidur, ya. Tapi kita lihat di sini bagaimana perbedaannya. Perbedaannya adalah gadis-gadis yang bijaksana itu membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bodoh nggak bawa minyak. Ya, mereka nggak bawa persediaan. Jadi di sini bagaimana kita melihat ada 2 komunitas gadis-gadis ya, 2 komunitas. Karena ada 10, 5 yang bodoh, ya mereka yang berkumpul dalam satu komunitas yang mungkin kompakan, udahlah nggak usah bawa minyak juga nggak apa-apa gitu ya. Terus yang 5, mereka ada dalam satu komunitas, kita harus bawa persediaan nih, harus siap-siap nih. Ya, takutnya kelamaan menunggu kita harus bawa minyak ya. Jadi ini saya mengangkat 2 hal ya dalam hal ini. Yang pertama, bagaimana waktu kita dengan tepat, kita belajar dari gadis-gadis yang bijaksana. Yaitu 2 hal. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Ini kata berjaga-jaga di dalam menggunakan waktu yang ada, itu bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa ya, tetapi berjaga-jaga di sini justru kita bisa melakukan banyak hal. Seperti tadi mereka bisa tertidur, gadis yang bijaksana juga tertidur gitu. Kita bisa lelah dalam menghadapi suasana, situasi, tekanan, kita bisa capek sama-sama sebagai anak Tuhan. Tetapi yang membedakan, yang bijak ini dia berjaga-jaga. Lebih daripada itu tentu kita berjaga-jaga hidup dalam firman, hidup dalam doa. Karena itu kita bagaimana membaca firman Tuhan setiap hari, ya kan? Kita diajarin untuk terus baca firman setiap hari, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi benar-benar hidup kita kita bijak di dalam menggunakan waktu-waktu ini. Nah, yang kedua, Nah, itu kalau saya kita mengangkat Nah ini Bu, mumpung bagaimana kita ngomongin lagi di rumah tadi ya. Justru di rumah ini satu momen untuk kita tetap juga bisa berjaga-jaga ya. Untuk membangun mesbah doa kita dan baca Alkitab gitu ya. Walaupun itu di rumah aja. Justru ini momen sebetulnya ya. Benar. Di rumah, selain bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kemudian kuliah dari rumah, pelayanan juga dari rumah. Nah ini yang bagian pertama berjaga-jaga ini harus benar-benar menjadi satu hal yang kita highlight. Hidup, bergaul, akrab, karib dengan Tuhan. Oke. Thank you Bu udah diingetin. Terus yang berikutnya apa nih? Nah yang kedua ini adalah memiliki komunitas yang benar. Ya, jadi kita berjaga-jaga dan berkomunitas. Tapi komunitasnya harus benar ya, sama seperti 5 gadis yang bijaksana ya. Jadi di situ komunitas yang saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendukung. Karena benar-benar saya sendiri merasakan bagaimana hidup di dalam komunitas yang benar itu, ada kekuatan ekstra ketika kita menghadapi
situasi-situasi yang sulit, tekanan, benar-benar kita ada kekuatan baru ya di dalam hidup kita. Jadi komunitas yang benar itu benar-benar kita harus jaga. Modul 2 tentunya. Iya, kembali lagi ke modul 2. Wah, diingetin banget nih firmannya atau pesannya kuat banget gitu ya untuk memilih komunitas yang benar. Walaupun gini ya Bu Maya dan juga sahabat WB, kita tuh di rumah seolah-olah kita udahlah komunitasnya keluarga gitu. Toh kita juga lagi physical distancing, social distancing gitu ya. Tapi ingat justru kondisi pandemi ini kita butuh banget komunitas. Dan komunitas itu harus menggaransi adalah komunitas yang sehat, yaitu modul 2. Karena modul 2 ini terbuka buat semua wanita ya Bu ya? Bukan yang harus atau yang wajib ikut pembinaan camp atau modul 1 baru ikutan modul 2. Tapi yang belum pernah ikutan camp pun masuk di modul 1, modul 2 boleh ya? Boleh, benar, sangat boleh. Iya. Jadi kekuatannya sekarang memang di modul 2 ya. Iya, komunitas yang benar. Ya, setuju. Oke, kita sapa dulu Bu, sebelum kita lanjut tentang tadi berjaga-jaga, terus ada dalam komunitas, itu pesan firman Tuhan seperti layaknya gadis yang bijaksana, dia dalam komunitas, jadi semua saling mengingatkan, menegur, bahkan juga mengingatkan hal yang baik, termasuk tadi dalam Alkitab sih, perumpamaannya membawa minyak gitu ya, pada saat acara gitu, atau pernikahan tersebut. Ada Kak Veronica, terima kasih, Kak Since, ada Kak Herman Rantung, Kak Putri Yayu, ada Kak Naibahau juga, Kak Nani ya, ada Erma, Karnawati, Kak Natasha, Kak Sylvia, Kak Olivia, banyak banget yang menyaksikan. Terima kasih teman-teman WB Jogja juga, makasih ya, Kak Selvi, Kak Anita, dan semuanya aja. Oke, selain kita tadi harus berjaga-jaga, hidup di dalam firman Tuhan dan membangun doa kita, lalu komunitas, apalagi nih Bu Maya yang menolong kita untuk ada dalam waktu yang tepat atau bisa menggunakan waktu ini dengan bijaksana? Sorry nih agak putus-putus suaranya Kak. Oh gitu ya? Iya, gimana sih? Kalau di tempat saya sih video Bu Maya agak blur di tempat saya, tapi suaranya jelas gitu. Jadi Magda juga tadi fokus sama dengerin suara. Iya, oke. Baik, sedikit Magda ulang tadi, selain kita harus berjaga-jaga, hidup dalam firman Tuhan dan membangun doa kita juga harus ada dalam komunitas yang sehat. Nah, selain itu apa tuh Bu, yang juga penting sesuai dengan kebenaran firman dari 5 gadis bodoh dan bijaksana tadi? Gimana nih Magda? Agak putus-putus suaranya di saya. Oh gitu? Tapi masih kalau putus-putus videonya ya? oke. Jelas banget kalau videonya. Cuman suara aja agak gitu ya? hilang-hilang. Iya. Oke. Ya intinya ada yang lain lagi nggak selain berjaga-jaga dan juga ada dalam komunitas? Ya, kalau dari Matius pasal 25 ini ayat 13 yang kita bahas tentang 5 anak darah yang bijaksana, 2 hal itu Kak Manda yang saya angkat ya. Jadi yang paling menonjol di sini yaitu berjaga-jaga, itu juga kita ingat banget deh yang tema Rakernas ya, redeeming the time, bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu yang ada. Jadi itu memang yang sangat terkesan ya di hati saya, bagaimana ketika ada seorang pembicara berkata gini nih, apa barang yang paling berbahaya di rumahmu? Mungkin kita waktu itu ibu-ibu sempat pikir kompor gitu ya, sempat mikir kristal, ya kan? Tapi ternyata jawabannya apa? Jam, ya. Karena kalau kita punya uang, ya jam ya. Jadi barang yang paling berbahaya di rumah itu yaitu jam. Kenapa? Karena kalau kita punya uang, ya kita nggak apa-apain uang itu, maka tidak akan terjadi perubahan. Jadi uang itu kita taruh aja simpen 100.000 ya dia akan tetap 100.000 gitu ya. Tetapi kalau bicara waktu ya jam itu berputar terus. Kalau kita tidak melakukan apa-apa maka dia akan hilang lewat. Karena itu temanya tuh keren banget. Tebuslah waktu ya. Jadi pergunakan waktu dengan baik dengan cara hidup dalam firman, berjaga-jaga dalam doa, hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam komunitas yang sehat, itu sangat luar biasa dan sangat kita butuhkan hari-hari ini. Gitu Kak Mahda. Setuju.
Wah, luar biasa, luar biasa. Oke, kalau di antara sahabat BB ada yang mau sharing ya, atau mungkin punya pendapat, punya kesaksian juga, boleh ketik di kolom chat, nanti saya bantu bacain supaya bisa memperlengkapi tentang bagaimana sih pengalaman dari sahabat BB untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bicara tentang prioritas gitu ya, bicara tentang bagaimana kita mengelola waktu untuk Tuhan, untuk diri sendiri dan untuk sesama gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita mengimpartasikan ini sebagai nilai-nilai kebenaran yang akhirnya bisa jadi dihidupi dalam komunitas gitu ya. Kita jadi lebih bijaksana. Oke, nah kita mau dengar nih kesaksiannya dari Bu Maya nih. Bagaimana sih hari-hari ini dalam mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Oke, thank you. Jadi secara pribadi saya sebagai seorang ibu gembala, saya juga ibu rumah tangga, ya. Jadi selain pelayanan, ya, tentunya pelayanan-pelayanan sekarang secara online, saya juga tentu banyak waktu di rumah karena memang harus di rumah saja, ya. Nah, saya mau share ya, berbagi. Ada satu pengalaman dalam hidup saya. Saya tahu bahwa saya itu ada dua hal yang saya nggak bisa lakukan. Yang pertama, bikin kue. Karena saya pernah coba dulu ya. Saya coba gagal ya. Pokoknya ya kuenya bantet lah. Pokoknya rasanya nggak enak. Jadi saya sudah taruh di pikiran saya, kamu tuh nggak bisa deh kalau bikin kue ya. Kalau masak-masak masih bisa. Tapi kalau namanya kue itu nggak pernah berhasil. Tapi ajaibnya ya, saya bilang ajaibnya karena saya pun sendiri terheran-heran ya. Di masa pandemi ini justru saya belajar dari YouTube ya. Dengan waktu yang ada mengisi waktu-waktu kosong, saya belajar, saya lihat caranya. Dan saya punya kerinduan untuk buat kue. Harus bisa nih gitu ya. Akhirnya ketika saya mulai dari kue basah ya. Kalau kue Manado itu yang saya tahu tuh susah banget kalau yang namanya panada gitu ya. Terus bakpao, biapong gitu, itu buat saya itu sulit banget, lihatnya aja udah susah. Tapi ketika saya belajar, ajaibnya kok jadi gitu ya. Dan ketika dimakan bikin mereka, bakpao. iya, bakpao. Terus yang nyobain bilangnya pokoknya enak. Dan saya mulai tertantang, saya belajar terus bikin kue-kue kering gitu ya. Dan orang yang makan bilang enak. Akhirnya timbul ide karena waktu itu udah deket Idul Fitri ya, jadi saya bikin beberapa macam kue nastar, kue coklat gitu-gitu ya, yang dulunya buat saya mustahil, ternyata bisa gitu ya. Dan akhirnya saya ini bagiin ke tetangga-tetangga yang merayakan Idul Fitri gitu ya, dan itu sangat luar biasa ya, mereka senang banget. Dan mereka terheran-heran, wah Ibu Pendeta bisa bikin sendiri gitu ya. Nah itu buat saya ajaib banget. Mungkin yang udah biasa bikin kue, itu biasa aja. Tapi buat saya itu dari kecil sampai gede baru kali ini saya bisa bikin kue. Oh, tunggu. Okay. Itu waktu proses bikin, itu taat dengan resep itu atau disertai doa puasa waktu bikin kue itu? Enggak pakai doa puasa. Taat aja. Ya, taat. Jadi ikutin semuanya. Gitu, itu yang pertama Kak Wanda. Terus yang kedua, saya ini udah naruh juga di otak saya, kalau saya nggak bisa yang namanya merangkai bunga. Nah, kalau bersih-bersih, ngatur-ngatur, udahlah ibu rumah tangga pasti bisa. Tapi kalau yang namanya merangkai bunga, aduh saya nyerah deh. Jadi tahu nggak, bunga-bunga yang ada di gereja, di rumah, itu saya kalau cuci, saya rendam sama pot-potnya. Karena saya nggak bisa ngaturnya lagi nanti kan. Nah, di masa pandemi ini juga pembelajaran yang luar biasa. Jadi saya mengisi waktu saya belajar. Saya belajar lagi merangkai bunga lewat YouTube ya. Sekarang kan kita bisa menggunakan itu ya dengan positif ya, dengan maksimal. Saya belajar dan ternyata menurut saya kok bagus ya, kok bisa ya saya pasang lagi gitu, lihat kurang lebih seperti semula gitu ya. Oh, ada contohnya dong, tunjukin. Kemarin saya sempat dilihatin fotonya. Tapi kalau ada di situ boleh diambil sebentar, bunganya ditunjukin dong. Oh gitu ya, perlu ditunjukin ya. Biar kita ini loh, bagus banget. Saya tuh waktu itu kemarin lihat dikirim fotonya, ya ampun bagus banget. Coba ya Jogja Balikpapan itu
sedekat kecamatan. Saya ambil itu. Ada di dekat situ, contoh bunga yang sudah dirangkai. Oke. Wih, seru banget ya. Jadi yang tadinya nggak bisa masak, ya, bikin kue, bikin bakpao bisa. Ini sekarang rangkai. Ya ampun, cantik sekali. Oke, ini akhirnya saya bukan cuma merangkai bunga di pot ya, saya tertantang akhirnya bikin buket ya, bunga-bunga tangan. Hand bouquet. Iya, Dan iya. waktu Natalan, karena saya waktu Desember udah mulai bisa bikin ini, itu saya bagiin buat ibu-ibu janda, ya saya bagiin buat pengurus-pengurus wanita. Aduh, mereka seneng banget, saya juga happy banget gitu. Oh my God, jadi masa pandemi itu ya jadi satu momen untuk membangun ini ya, membangun ya tadi skill diri, terus akhirnya berbagi. Itu tuh saya ngebayangin kalau saya dari situ saya juga bakal seneng banget. Iya, Saya lihat itu foto bejana dan yang video aja berkarya. saya bilang tuh bagus banget. Iya benar-benar, bejana yang Iya. berkarya. Langsung inget Iya. sama materi camp, bejana yang Camp, berkarya bener. di sesi teladan. Iya, 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 iya. Itu Kak Mahda. Oke. Terus kalau di modul 2 itu temanya menebar pengaruh menjadi berkat ya, Jadi berkat, iya benar. memaksimalkan potensi. Iya. Oke, oke, bagus banget Bu. Terus dari situ akhirnya jadi mata pencaharian tambahan nggak sebagai ibu gembala? Terus akhirnya pre-order bunga. Sempet ada Bu Mazda, sempet ada yang lihat ya, saya sempat kirim, ada yang juga yang dapat bunga upload, ada yang pesen, boleh pesen nggak? Untuk saat ini belum sih, saya cuman kasih orang dulu. belum baik. dijual. Terus punya rencana nggak akhirnya nanti mau ditular-tularin ke siapa gitu, skill seni atau memasaknya itu? Udah ada Pasti. rencana belum? Udah banget, bahkan udah saya ajarin ke anak saya tentunya yang cewek kan. Oh, Kan anakku yang luar cewek biasa. udah SMA kelas 3 mau kuliah. Wow, Iya. luar biasa. Jadi menularkan atau mengimpartasikan hal yang baik untuk generasi berikutnya. Ini ada komentar menarik nih, Bu Maya. Dari Oke. Christine Serti bilang, ini salah satu dari langkah iman ya Bu Maya. Walau selalu gagal, mau belajar dan percaya bahwa Tuhan memampukan. Yes, bener banget. Wah, luar biasa. Thank you komentarnya. Iya, betul. Terima kasih ya Kak Christine Serti. Bagus banget komentarnya. Karena gini, biasanya sebagai cewek atau wanita itu kalau kita udah punya sejumlah kegagalan di kemarin-kemarin, kita tuh rasanya udah langsung mental block gitu. Langsung mikirin, ya udahlah, dulu udah berkali-kali gagal, masa sekarang mau gagal lagi? Udahlah, coba yang lain aja. Akhirnya malah kita nggak mengasah skill kita lebih lagi gitu ya, untuk tadi memperbaiki. Jadi buat saya itu kesaksian bagus banget sih. Supaya kita mindsetnya juga bener. Iya, benar, puji Tuhan. Oke, baiklah. Jadi kesaksian tentang bagaimana menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi Ibu juga sempat nyinggung soal modul 2 ya. Apakah apa yang Ibu lakukan itu juga berkaitan dengan bagaimana Ibu ada di modul 2 di komunitas khususnya? Boleh dong cerita bagaimana the right time ini juga Ibu lakukan di dalam komunitas? Ya. Oke, jadi untuk di Balikpapan saya punya sekitar ada 6 kelompok modul 2 ya. Kalau dulu tuh benar-benar getol banget, iya ada 6. Itu benar-benar sebelum pandemi itu hampir tiap hari saya pasti keluar dengan kelompok pertama, kelompok kedua, besoknya kelompok ketiga. Karena memang suami saya sangat mendukung saya ada di pelayanan ini. Terus anak-anak udah gede-gede. Anak saya yang pertama udah kuliah kan, yang kedua kelas 3 SMA. Jadi saya nggak terlalu ribet ngurusin anak-anak yang udah gede gitu ya, udah bisa mandiri. Jadi benar-benar waktu saya pakai untuk pemuritan ya modul 2. Nah, saya mau berbagi dikit. Ada satu kelompok modul 2 saya itu yang tadinya saya nggak tahu, itu semuanya ya, empat-empatnya ini punya pergumulan yang sama dan berat. Ya, jadi mereka ketika sharing ya, kami mulai belajar firman, pemuritan, mereka berbagi. Ternyata sama, semuanya empat-empatnya suaminya selingkuh. Dan ini buat
mereka dan tentu buat saya sebagai pengajar ya di situ itu juga jadi satu beban ya. Dan di situ setiap pertemuan pasti ada tangisan, pasti ada hati yang hancur. Tetapi saya melihat benar-benar bahwa mereka tuh rindu dengan firman, rindu dengan Tuhan. Jadi mereka nggak lari ke hal-hal yang bisa membuat mereka happy di luar sana, tapi benar-benar mereka ada di komunitas ini, kita terus saling membangun dalam firman. Apalagi sesi-sesi yang ada ya, bagaimana sesi pertama kejarlah kasih, aduh itu berat banget, disakitin terus mau mengasihi kan, itu nggak mudah. Tetapi puji Tuhan banget, saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Jadi empat-empatnya ini sampai hari ini yang tadinya udah rumah tangga di ujung tanduk, sudah mau, bahkan sudah sempat ada yang mengurus perceraian ya. Tapi puji Tuhan mereka tetap ada di dalam komunitas dan sampai hari ini empat-empatnya itu happy ending ya. Jadi mereka upload, saya lihat wah udah dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, dan semuanya berbagi ke saya, share. Mereka bilang bahwa rumah tangganya dipulihkan Tuhan. Jadi komunitas itu sangat penting. Modul 2 itu wajib deh. Iya, benar, setuju banget gitu ya. Karena kita nggak pernah ngerti ya proses kehidupan kita seperti apa. Cuman yang kita tahu selama kita ada dalam komunitas dan lingkungan yang tepat, Tuhan itu ya bakal lebih cepat bekerjanya juga dalam memberikan pemulihan kepada kita. Walaupun waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik ya. Kita nggak pernah bisa bilang, aduh Tuhan lama banget sih, aduh Tuhan cepat banget gitu. Tapi semua tepat pada waktunya gitu. Jadi bicara tentang pemulihan, bicara tentang kita punya sahabat, punya komunitas, itu relate banget dengan tema kita hari ini, the right time. Oke, wow. Terima kasih banyak buat kesaksiannya juga yang, wah ini ada Kak Yeti, Tutu Mewah bilang, amin, benar banget, kita nggak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa menebus waktu yang terbuang. Thank you banget Kak Yeti, setuju. Terus Kak Since Rumengan juga bilang amin. Oke, setuju. Ada Kak MJ Palupi, Kak Indri Belindri, ada Diano Louis. Selamat bergabung juga cerita Cica, Siska NK, dan Yulinda Yeyen. Terima kasih ya. Oke, kita masih ada waktu sebentar nih Bu, buat sharing kira-kira ya 5-8 menit lagi ya, sebelum nanti kita mengakhiri dengan doa. Nah, kalau di modul 2 sendiri kan dari sahabat WB, khususnya di Balikpapan, bagaimana mereka juga mempraktekkan the right time ini dalam kehidupan mereka. Boleh cerita dong Bu, supaya kita yang di kota-kota lain juga mereka mendapat impartasi yang sama gitu. Karena kan setiap wanita pasti punya cerita masing-masing kan gitu. Nah, gimana nih menurut Bu Maya? Pastinya teman-teman di Balikpapan gitu. Selain tadi, maksudnya bagaimana menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi kan dibilang kalau dulu ada 6 komunitas, terus sekarang jadi tidak sebanyak itu, kaitannya dengan mengelola waktu, memanage waktu, gitu-gitu gimana sih Bu? Oh oke. Jadi memang kalau zaman sekarang ya, kita lebih ke virtual. Untuk modul 2 seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita ada satu komunitas besar itu lewat Zoom yang kita lakukan sebulan sekali ya. Dan di situ nanti tentunya ada kelompok, ada pengajarnya ya. Dan selain itu kita tetap ada yang namanya kelompok-kelompok kecil yang jalan. Mungkin hari-hari ini kalau cuman berdua, bertiga, mereka masih bisa pertemuan secara langsung gitu ya. Tapi ada juga yang masih takut keluar rumah. Jadi tetap kita lewat video call, WhatsApp, grup, seperti itu. Artinya untuk situasi sekarang kita tidak bisa dibatasi dengan pandemi yang ada ya. Makanya saya juga salut banget deh sama WB ya. Keren banget, bisa punya tentu hikmat yang dari Tuhan ya. Nggak berdiam diri tapi ada yang namanya ghost virtual ya, ada camp-camp. Kita pikir ya udah nih camp modul 1 ya udah selesai nih. Tapi ternyata dengan hikmat Tuhan ya bisa ada. Bahkan bulan depan tuh ada tuh
WB hamba-hamba Tuhan ya, khusus ibu-ibu gembala. Nah itu juga saya mau ikut biar belajar juga di situ. Jadi memang kita bisa bisa melakukan banyak hal, tidak bisa dibatasi dengan kondisi yang ada. Itu Kak Mahda. Nah, kalau di komunitasnya WB Balikpapan sendiri dalam praktek The Right Time juga, apakah juga ditemukan dengan sahabat WB dari kota lain? Untuk saat ini kami masih seputar Balikpapan dan sekitarnya, ya. Jadi masih seputar Kalimantan. Tapi ada kota-kota di dekat-dekat Balikpapan. Iya. Wow, Daerah-daerah yang ada luar di biasa banget. sekitar, iya. Iya, iya. Saya memberi apresiasi banget ya buat Bu Maya dan teman-teman di Balikpapan. Dari tema ini tuh kita jadi ngebayangin gini. Jadi kalaupun kita di rumah aja di masa pandemi, kamu masih bisa kok. Kamu join modul 2 gitu. Jangan dipikir bahwa di rumah tuh akhirnya, aduh sibuk banget Bu, sorry ya gitu. Aku sibuk karena aku tuh mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Itu artinya aku sibuk. Aku sampai nggak sempat buat modul 2, aku nggak sempat buat ikutan komsel-komsel, karena aku sibuk. Saya sering jumpain begitu. Karena sibuk itu satu alasan yang sering banget wanita itu ungkapkan. Nah, barangkali ini bisa menjadi closing statement ya, atau mungkin kesimpulan juga sebelum kita mengakhiri. Bagaimana kita lepas dari jeratan kata sibuk supaya kita bisa menggunakan waktu dengan bijak. Karena seringkali kata sibuk ini membuat kita jadi terhambat untuk bertumbuh dan menemukan apa kehendak Tuhan. Bagaimana menurut Bu Maya? Oke. Sebenarnya kalau bilang sibuk, ya saya juga sangat sibuk dalam pelayanan, ya khususnya sebagai ibu gembala, ya banyak hal yang banyak yang harus saya kerjakan. Tetapi di hati ini ada satu panggilan Tuhan dalam hidup saya, mungkin juga buat kita semua pastinya. Nah itu yang harus kita pertajam. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya? Ya, apakah ketika saya sudah melakukan satu hal yang positif cukup satu aja? Ternyata kita masih punya kekuatan untuk melakukan 2, 3, 4 gitu ya. Jadi intinya cari tahu apa panggilan Tuhan dalam hidupmu, kemudian tentunya hidup dalam firman, hidup di dalam doa, dan pasti kita akan diberikan hikmat dari Tuhan untuk melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, jadi jangan bersembunyi di balik kedok kata sibuk ya. Betul sekali. Kadang sibuk atau wanita sibuk kita suka jadi takut gitu. Dia kan sibuk. Ayo dong kita modul 2 sama Bu Maya. Aduh, Bu Maya kan sibuk, belum tentu dia mau diajakin gitu ya. Jadi kadang sibuk itu jadi ketakutan gitu ya, bikin orang lain jadi mau ngedeketin kita tuh jadi hati-hati banget gitu. Atau mungkin kita sendiri gitu ya, ketika kita diajakin modul 2 terus kita bilang, aduh aku sibuk banget nih gitu, tapi kan kamu work from home. Iya, tapi tetap aja sibuk gitu. Oke, terima kasih banyak Bu buat encourage-nya, karena ini penting banget menolong setiap kita supaya tidak menjadikan sibuk ini sebagai kendala, atau bahkan menjadi kita tidak berjaga-jaga tadi dibilang, bahkan juga tidak sampai membuat kita jadi lupa kalau kita butuh komunitas yang sehat. Oke. Sebelum kita berdoa ya Bu Maya, kita mau say thank you dulu kepada Kak Paramita Setiadi, ada Kak Tantri juga terima kasih, Kak Yulinda Yeyen, terus tadi Kak Siska NK juga terima kasih. Yang udah kirim love juga thank you ya. Oke, baik deh Bu Maya. Mari kita akhiri sharing kita tentang The Right Time ini. Kita mau berdoa biar setiap sahabat WB menerima pesan secara pribadi dari Tuhan. Silakan Bu Maya. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu yang indah pada malam hari ini. Kami boleh saling berbagi, menguatkan, dan kami percaya ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh di hati kami untuk kami menggunakan waktu-waktu ini dengan tepat, mengisi setiap waktu yang ada dengan berjaga-jaga, hidup di dalam firman, hidup di dalam doa, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami juga terus diingatkan untuk hidup dalam komunitas yang sehat, sehingga di situ kami boleh saling dibangun, dikuatkan, dan kami percaya melewati setiap
kesulitan, tantangan, pergumulan di hari-hari ini, kami pasti keluar sebagai pemenang. Ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, kami berdoa juga buat kami semua yang sudah mengikuti sahabat-sahabat WB yang ada di rumah masing-masing, dan kami percaya buat juga Mahda yang sudah memandu kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan, dan kami siap melangkah menggunakan waktu-waktu ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ibu Maya, terima kasih sekali buat sharingnya. Sama-sama. Salam buat teman-teman Balikpapan. Yes. Thank you Oke, juga buat Mahda. Iya Terima dong, kasih. kembali kasih. Saya mau ajak Ibu yel-yel dulu biar kita berpisah dengan semangat gitu ya. Oke. Wanita bijak, Wow. apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girls Talk. Wow. Karena Karena cewek cewek ingin dimengerti. Oke, baik. Have a nice weekend ya, Bu Maya. God Sama-sama. bless you. Thank you. God bless you too, Kak Mahda. Seru banget, seru. Nah, itu tadi obrolan, bukan sekedar obrolan, tapi sharing yang bagus banget bersama dengan Ibu Maya. Beliau adalah pembicara sekaligus PIC WB Ibu Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih ya buat sahabat BB yang masih join, karena malam hari ini saya bakal invite Kak Yuyun, sahabat setia saya juga, untuk memberikan kabar gembira buat kita semua. Oke, tunggu dulu. Ini saya lagi cari Kak Yuyun, di mana Kang kok berada, kakak tercinta? Oke, tunggu dulu. Sabar ya, sahabat Wibi. Saya coba tambahkan dulu nih, sahabat saya Kak Yuyun lagi. Hai Kak Tantri, bisakah kau menolongku? Kak Yuyunnya nggak ada ini di sini. Atau aku harus kontak Kak Yuyun, Kak Tantri? Magda belum cek WhatsApp soalnya. Oke. Tunggu ya, coba tunggu. Sabar. Ini coba tunggu. Baiklah, Kak Yuyun sudah ready di sini. Sedang menunggu konfirmasi. Gimana sahabat BB, diberkati banget ya sama tema hari ini. Saya sama juga diberkati banget. Ini kamu sembunyi di mana sih? Aku udah ada dikdukder. Aku tetap di sini aja, Kak Magda. Aku nyariinnya sampai kayak gini. Salah. Itu lagi. Kamu mau cari filter ya, Bener. Ya, aku hanya bisa dengan Kak Yuyun. Aku pilih filter. Ya, oke deh. Aku yang pakai kacamata. Saya. Oh, salah lagi. Ya sudahlah. Iya. Ini juga. Nggak usah pakai filter. Kamu udah cantik banget. Yeah. Iya, kamu tuh udah cantik banget. Wow, Oke? keren banget. Oke. Biar sahabat BB ketawa. Iya, ya, bener ya Kak ya. Teknologi gitu ya. Itu benar-benar membuat kita itu bisa lebih kreatif ya, lucu gitu ya. Gitu. Oke kakak, sementara aku jadi alien, kamu punya kabar gembira apa buat kita semua? Wah, bagus sekali Alien. Kak Magda Alien. Hari ini saya membawa kabar gembira masih yang untuk camp ya, jadwal camp Girls Talk virtual itu yang pertama kali itu nanti akan diadakan bulan Maret. Bulan Maret, sebentar. Saya buka contekan dulu. Ini kayak mau skripsi aja sih, bukan contekan. Bulan Maret 2021 ya, kita bakal ada camp. Camp Girls Talk virtual ini untuk angkatan yang pertama Kak Magda. Jadi ayo buat sahabat WB, para Girls Talk ya, itu untuk usia
10 sampai 12 tahun saja Kak Magda. Jadi 10 sampai 12 tahun. Mungkin ibu-ibu sahabat WB punya putri nih remaja, anaknya itu umurnya 10 sampai 12 tahun. Boleh tuh langsung diikutin Camp Girls Talk virtual yang pastinya sangat menarik gitu. Yang pastinya keren abis gitu. Apalagi ditambah sekarang tahu nggak Kak Magda? Girls Talk itu punya wajah baru. Punya logo Iya, baru. bener, logonya bagus Iya. banget. Sahabat WB, Iya. udah follow belum akun Girls Talk Indonesia? Ayo buruan di follow. Aku udah kayaknya. Udah Nanti ya? aku cek lagi deh. Nanti aku follow Ajakin 2 sahabat kali BB kalau ya. kemarin. Gak bisa Kak Magda, follow sekali aja. 2 kali artinya unfollow. Ya, terus Oke, baiklah. ya selain Camp Girls Talk, Ghost Virtual itu juga tenang. Bukan cuma untuk teen saja ya yang ada kabar gembiranya, tapi untuk para single. Untuk sahabat WB para single kelompok usia 20 sampai 30 tahun juga ada kabar gembira akan diadakan Camp Girls Talk. Camp Girls Talk. Camp WB single. BB single. Ya. Camp Aku WB fokus single. loh. Nguji Kak Mada. WB Single Ghost Virtual untuk kelompok usia 20 sampai 30 tahun yang akan diadakan pada bulan Maret sampai April, yaitu 27 Maret nanti tanggalnya. Ada 4 kali pertemuan, Kak. 27 Maret, 3, 10, dan 17 April. Setiap hari Sabtu 4 kali pertemuan. Jam 9 sampai jam 1 siang. Tuh. Iya, Oke. sekarang kan nggak boleh kemana-mana nih Kak Magda, ya kan? Hari Sabtu kita libur, aduh mendingan kita ikut Camp WB Girls, Camp WB Single virtual aja. Kita dapat banyak Iya, berkat. benar. Iya kan? Kita dapat Setuju. banyak berkat. Dapat apa aja sih kalau ikut camp gitu? Camp virtual ini Kak Magda dapat apa aja nanti? Kalau dulu Kak Magda waktu ikut camp WB. Banyak. Ya, coba. Aku tuh dapat kesempatan untuk mengupgrade diri, mempercantik inner dan outer. Aku punya Iya. teman yang bisa aku percaya dengan segala curhat-curhatku. Aku Iya, juga iya. punya pengalaman untuk akhirnya aku bisa ngajak mama untuk ikutan juga menyaksikan seneng wisuda. Iya, Aku jadi itu punya seneng buku banget. Mutiara Itu yang satu momen ya, Kak. ditemukan. Itu momen yang sangat-sangat apa ya? Aduh, sangat apa ya? Momen yang Berharga. kan berharga momen itu ya, ketika kita sama mama bisa hadir dalam satu acara. Aduh, itu sangat saya rindukan Kak Magda. Karena waktu itu mama saya kan di luar kota, jadi nggak bisa dateng. Gitu. Oke. Iya. Datangnya kalau misalnya lewat Zoom gini, berarti kita di Bisa. frame yang berbeda ya. Iya, dan sekarang Mhm. walaupun mama kita di luar kota, masih bisa tetap bisa Bahkan di luar menghadiri. negeri. Iya, bisa Mhm. tetap Betul, menghadiri. betul, betul. Itulah kecanggihan zaman sekarang ya. Gitu. Jadi, ayo para single di usia 20 sampai 30 bulan masih ada seat ya. Karena ini terbatas sama ada. Nah, virtual kita lakukan jadi kuotanya terbatas. Hanya untuk 50 peserta. Jadi, buruan mendaftar sebelum kehabisan tempat. Gitu. Oh, baik. Ya. Oke. Camp Girls Talk, Camp Girls Talk, WB Single Virtual. Virtual. Terus tadi Ibu Maya sempat ngingetin ada Camp Hamba Tuhan juga ya, secara Iya. virtual ya. Itu Camp WB Hamba Tuhan secara virtual. Ini khusus untuk hamba Tuhan ya. Istri hamba Tuhan. Terus pendeta, istri pendeta, PDP, istri PDP, PDM, istri PDM. Untuk segmen ibu maupun single. Jadi silakan mendaftar. Ini juga kesempatan yang langka. Ayo, buruan segera. Betul. Waktunya juga kan tempat juga tidak dibatasi dengan tempat, jadi boleh misalnya dari luar kota atau dari luar daerah, luar pulau masih bisa tetap mengikuti karena kita lakukan secara online. 4 kali pertemuan juga Kak Magda. 4 kali pertemuan itu bulan Maret, tanggal 8, 15, 22, dan 29. Nah, buat Camp WB Hamba Tuhan ini, Kak, itu dilakukan pukul
12.30 sampai pukul 17. Jadi ibu-ibu hamba Tuhan nih udah selesai melayani keluarga, udah menyiapkan nih, udah masak, udah ngurusin suami, ngurusin anak, terus udah selesai semuanya, waktunya untuk belajar. Gitu. Jadi Setuju. disesuaikan waktunya juga. Tuh. Ya. Selain itu Kak Magda, saya juga punya kabar info lagi. Tanggal 8 Kak Magda, catat ya, tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Ada Maret apa itu tanggal 8? itu ada Zoominar. Ada Zoominar. Oh, seminar. Zoominarnya sangat menarik Kak Magda. Pola Apa itu? makan yang sehat dan benar. Nah, itu Wah. apalagi di masa pandemi sekarang. Pandemi Aku sekarang mau itu makan benar-benar segala. omnivora. Tisu aja aku makan. Jangan Kak Magda. Jangan. Karena takut gendut. Olahraga, Kayak Kak model-model Magda. di luar negeri makanya Oh, iya. tisu. Nah itu juga Ternyata nggak ya. sehat. Nah di sini nanti di seminar kali ini tanggal 8 catat ya Kak Magda, tanggal 8 Maret pukul 19 dicatat. Untuk mendaftar itu ada linknya. Kalau butuh informasi tentang linknya boleh DM Instagram ataupun ke WhatsApp ya di 0812 10500789. Seminar ini nanti pola makan dan benar bersama Dr. Christian, yaitu dia kepala instalasi gizi RS UKM. Jadi ayo Sahabat WB, apalagi di masa pandemi seperti ini Kak Magda, kita harus memperhatikan pola makan kita. Kita harus menjaga supaya tubuh Setuju. kita tetap sehat. Ya kan, sehat dan kuat. Gak harus yang mahal mungkin ya, kan kita juga nggak harus beli gitu kan, tapi kita bisa mengusahakan memasak sendiri itu lebih sehat ya. Nah, seperti apa nanti? Mari kita ikuti. Segera daftarkan ya, daftarkan Sahabat WB, daftar Wirianda gitu kan. Untuk infonya bisa DM maupun bisa call WA atau chat WA call center ya. Wanita Indonesia 081 789. Oh, salah. 812. Kakak. Aku tulis di kolom chat nih, 0812. Ya. 0812 10 500 789. Nomornya cantik gitu. Cantik seperti Kak Magda. Aduh, terima kasih. Cantiknya bukan cuma di luar aja, tapi cantik luar dalam. Karena Kak Amin, Magda amin. sudah mengikuti. Karena aku mau ikut seminar. Iya. Ada Kak Christine Budiharjo loh. Dia juga Halo. cantik di dalam, cantik di luar loh. Sahabat Iya. WB kan gitu, kita belajar Kak untuk menjadi cantik bukan cuma di luar tapi di dalam juga. Gitu. Ini Setuju. Itu kan sesi dalam camp ya Kak ya. Iya, relate banget. Wah, cantiknya. Power of beauty. Iya. Terus Kak, ini kabar gembira yang terakhir saya. Info yang terakhir yang pasti ditunggu-tunggu oleh sahabat WB. Gitu. Jadi, minggu depan jangan sampai nggak join di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Karena bulan depan kita akan ada giveaway. Kita akan mengadakan giveaway. Udah lama ya Kak ya nggak giveaway ya. Soalnya Iya, sampai aku lupa. Pandemi Kak, harus WFH. Iya, soalnya giveaway-nya WB itu kirain terus dialokasiin buat camp-camp virtual itu. Jadi aku pikir aku juga udah lupa. Oke, Bukan, Kak. sip, ditunggu minggu depan ya. Ya, minggu depan ya. Jangan lupa join ya. Sampai akhir ya, karena ada giveaway. Giveaway-nya di akhir, jadi pantengin terus. Ya, oke. Itu kabar gembira hari ini Setuju. Kak Magda. Kamu banyak banget loh kasih kabar gembira hari ini, bikin imun tubuh kita jadi naik. Iya, itu perlu Kak Magda. Jadi sehat. Meningkatkan iman. Betul. Oke, Oke, baiklah. Kak Magda. Kak Yuyun, terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih buat informasinya. Sama-sama. Have a nice weekend. God bless you ya.
God bless you too, Kak Magda dan sahabat WB semuanya. Iya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Oke, minggu depan dengan Kak Yuyun. Semoga kita yang dapat hadiahnya. Selamat bergabung juga Kak Christine. Mantap, maju. Terus apa nih? Oh, terus semangat dan sehat selalu Kak Magda, Kak Yuyun dan semua sahabat WB. Terus jadi terang dan garam. God bless you all. Thank you Bunda Christine. Sampai ketemu di kolaborasi berikutnya ya Bunda ya. Oke deh sahabat WB, sudah jam 8 lebih ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dari manapun yang sudah bergabung, terima kasih. Saatnya saya berpamitan. Sekali lagi kita ketemu besok Sabtu depan jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya Magdalena Krisinda. Have a nice weekend. God bless you all. Wanita berfungsi Nyanyi dulu ah. dan menjadi teladan melalui keunikannya. Wanita berfungsi dan menjadi teladan melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Melayani sesama, melayani seperti Yesus. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti.